Semuanya, dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengembangan perangkat lunak serta membandingkan kedua metodologi pengembangan perangkat lunak yang berbeda. Di antaranya, yang pertama ada waterfall, yang kedua extreme programming. Lalu saya juga akan menjelaskan tahapan-tahapan yang ada pada waterfall dan extreme programming. Dan juga akan membahas kelebihan dan kekurangan pada kedua metodologi ini. Apa itu pengembangan perangkat lunak? Pengembangan perangkat lunak adalah sebuah proses merancang, menguji, membuat, dan memelihara sebuah program yang ada di komputer. Terus sederhananya begini, pengembangan perangkat lunak adalah langkah-langkah membuat program ataupun sebuah aplikasi yang melibatkan perancangan, pembuatan, pengujian, serta pemeliharaan. Topik pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang waterfall, extreme programming, perbandingan dan kesimpulan. Apa sih itu metodologi waterfall? Waterfall adalah metodologi yang mengembangkan perangkat lunak yang mengikuti tahapan-tahapan secara berurutan, dimulai dari analis ke desain, implementation, testing, dan maintenance. Jadi di mana setiap tahap dimulai setelah tahap sebelumnya selesai. Waterfall ini cocok untuk proyek yang sudah jelas dengan persyaratannya dan minim akan terjadi perubahan dalam sebuah proyek itu. Gitu. Mari kita bahas satu-satu. Tahapan yang pertama adalah analis. Di tahapan analis ini kita mengumpulkan data ataupun informasi kebutuhan gitu, serta menanyakan persyaratan apa aja gitu. Lalu yang kedua di perancangan atau di desain. Setelah tahu apa itu kebutuhannya, apa yang dibutuhkan oleh user, oleh klien, lalu kita membuat desainnya. Desain untuk perangkat lunak itu gitu. Terus yang ketiga tuh pengembangan atau implementation. Nah, setelah kita membuat desain, setelah kita tahu desainnya apa lagi nih, terus kita tahu yang dibutuhkannya begini, lalu kita kembangkan lah, diimplementasikan lah. Kita mulai menulis kode di komputer gitu. Nah, lalu yang keempat tuh testing ya, pengujian. Setelah perangkat lunak kita selesai gitu, kita uji gitu untuk mastiin kalau ini tuh berjalan dengan baik gitu, berjalan dengan aman. Lalu yang kelima itu ada maintenance. Nah, di ini tuh biar kita tuh terus memeriksa supaya kalau ada masalah atau apapun itu ada bug segala macam, kita bakal tahu gitu, terus dapat berjalan dengan baik aja gitu. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dan kekurangan pada waterfall adalah yang pertama kelebihannya, jadwal dan biaya dapat diprediksi dengan baik ya, karena tadi di awal itu kan kita analisis dulu tuh apa aja yang dibutuhkan, bakal kayak gimana, bakal prediksi segala macam gitu. Nah, dan kekurangannya ini kurang fleksibel terhadap perubahan. Misalnya kita udah bikin konsepnya begini, bakal begini gini, tiba-tiba ada perubahan lah gitu, ada perubahan besar, jadi bakal kembali lagi gitu. Sedangkan kan proses ini tuh bakal berjalan kalau tahap sebelumnya itu telah selesai gitu, jadi kurang cocok lah gitu. Kita lanjut ke metodologi yang selanjutnya ya, yaitu extreme programming.
Nah, apa sih itu extreme programming? Extreme programming adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada fleksibilitas. Jadi ini tuh kayak hmm, kayak lawan atau kayak kebalikannya dari si waterfall itu gitu. Ini cocok tuh buat proyek yang sering terjadi perubahan gitu. Nah, ada pun tahapan-tahapan pada extreme programming tuh. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada desain, yang ketiga ada pengembangan, decoding, terus pengujian, testing, dan yang keempat ada pengujian atau decoding, testing maaf. Lalu yang kelima di pengiriman atau di release. Nah, kita akan bahas dari yang pertama dulu, dari yang perencanaan. Misalnya begini, misalnya ini saya akan di perencanaan ini kita akan merencanakan apa yang bakalan dibangun, terus bakal milih fitur-fitur apa aja gitu yang bakal dibangun terlebih dahulu gitu. Kayak milih tugas apa dulu gitu yang bakal kayak membuat daftar tugas gitu. Wah, tugasnya begini begini gini gitu. Lalu kita merencanakan cara membuat fitur itu biar bekerja gitu. Kayak gimana ya? Kayak kita tuh nyelesain tugas-tugas itu gitu. Misalnya kan kita perlu aplikasi untuk e-commerce gitu kan. Enggak deh. Lalu yang ketiga ada di pengembangan atau di coding. Nah, kode ini untuk fitur-fitur kode ini tuh biar jadi yang tadi udah didesain, yang udah tadi di pengembangan ini, jadi kita buat ngelesain tugas-tugas yang tadi itu udah rancangannya begini, gambaran desainnya bakal begini. Nah, terus bakal ditulis deh tuh, dikembangin lah bakal jadi begini gitu buat kerjain ngelesain tugas-tugas itu gitu. Nah, lalu tuh di pengujian ya, keempat di testing, setiap fitur yang selesai itu bakalan diperiksa gitu, semua berjalan dengan baik gitu. Lalu di pengiriman, di release, itu fitur yang udah dikirim tuh ke user bakal terus diuji gitu. Terus bakal ada feedback segala macam juga dari si itunya, si penggunanya gitu. Ini kurang begini gini gitu. Tahapan ini tuh bakalan terus berulang gitu selama pengembangan itu masih berlanjut gitu. Adapun keunggulan dan kekurangannya, di antaranya yang pertama, kelebihannya itu fleksibilitas terhadap perubahan. Jadi kalau misalkan ada perubahan segala macam kan itu bakal terus berulang terus gitu. Lalu yang kedua itu ada keterlibatan pelanggan yang aktif. Nah, kayak bakal ada feedback segala macam dari si pengguna juga gitu, bakal aktif terus karena ini kan pengujiannya berkelanjutan ya, terus saja muter gitu. Nah, ada kekurangannya itu ketidakpastian biaya dan waktu, terus kurangnya dokumentasi mendalam, terus tuh tidak cocok untuk semua proyek. Gini sih sederhananya. Gimana ya? Jadi si XM programming itu beneran kayak kebalikannya dari waterfall gitu loh. Karena kan si waterfall tuh perlu banyak dokumentasi, persyaratan segala macam, lebih mendalam banget gitu kan. Nah, sedangkan si XM programming tuh enggak gitu. Gitu. Mikirnya ya yang penting kan keluarnya juga bakalan program, si outnya tuh bakalan program juga gitu. Tapi langsung kerjain betul-betul segala macam gitu. Ini si extreme programming itu kayak lebih cocok banget buat yang bakal ada banyak apaan sih, misal ini bakal ada sering terjadi perubahan nih, bakal begini nih, makanya ini gitu sih, makanya tidak cocok untuk semua proyek. Nah,
gimana ya, jadi disimpulinnya tuh gini nih, jadi dapat disimpulkan tuh kedua metodologi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita harus milih metodologi apa yang bakal kita pakai sesuai proyek kita gitu. Kita pakai metodologi waterfall. Jika persyaratan itu jelas, terus minim terjadi apa sih namanya, perubahan dalam proyek itu, jadi kita lebih enak tuh pakai si waterfall gitu. Sedangkan untuk extreme programming ini memerlukan kayak lebih fleksibel lah gitu. Kalau buat ngatasin sebuah perubahan itu jadi lebih gampang gitu, terus lebih cepat gitulah. Itu intinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Ini maaf ya, ini kameranya saya jelek banget karena kamera laptop saya mati, jadi saya ngerekamnya pakai HP. Ya, terima kasih.